Halo sahabat properti, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dengan kami MJ Property. Hari ini kami akan mencoba menerangkan kepada Anda, mungkinkah menjadi developer, buka perusahaan developer tanpa modal? Mungkin saja. Cara yang mudah, hanya 3 elemen yang penting Anda miliki. Pertama, Anda punya skill, keahlian. Yang kedua, pemodal, investor. Ketiga, punya lahan tanah yang bisa Anda kerjasamakan. Oke, season kedua. Anda punya modal, tanahnya ada, tapi Anda tidak punya skill dan keahlian di bidang properti, pengembang perumahan. Jangan Anda coba-coba, ini berbahaya. Anda bisa masuk jurang, masuk ke sarang tawon, kata orang. Oke, pastikan Anda punya skill dan keahlian. Saya anggap Anda sudah punya skill dan keahlian. Oke, selanjutnya apa yang harus Anda lakukan karena Anda tidak punya modal? Nah, modal kedua adalah lahan dan tanah yang harus Anda jadikan pemukiman proyek Anda. Oke, bagaimana syarat-syarat mendapatkan tanah yang sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemukiman dan perumahan sebagai pengembang. Oke, saudara, pastikan tanah yang akan Anda garap, lokasi perumahan itu strategis. Arti strategis ini begini, saudara. Dekat kemana-mana, bisa jadi dekat ke pasar, dekat ke jalan lintas, bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, mudah dalam hal penggarapan, infrastruktur sudah masuk seperti jaringan PLN, jaringan air, PDAM kalau bisa. Terus legalitas daripada tanah itu juga itu yang terpenting, artinya sertifikatnya jelas, hak miliknya jelas, yang punya jelas. Kalau itu sudah Anda survei, Anda syarat-syarat itu sudah ada, misal bebas banjir. Langkah selanjutnya adalah sebagai apabila legalitasnya sudah jelas, hak milik sudah jelas, sertifikatnya sudah ada, bebas banjir, maka yang perlu Anda lakukan adalah ajak si yang punya lahan kerjasama. Ini bukan dibeli ya, bukan dibeli. Oke, Anda ajak kerjasama yang punya lahan. Cara kerjasamanya adalah tetap Anda beli, tetap Anda bayar, tapi cicil. Setelah terjadi akad kredit, Anda bayar. Misalnya contoh, kalau per kapling harganya 10 juta, ternyata bulan ini terjual 3, berarti 30 juta. Setelah akad baru Anda bayar. Nah, bikin perjanjian seperti itu dengan yang punya lahan, tercatat, tertulis di notaris. Oke. Selanjutnya apa yang akan Anda lakukan? Setelah perjanjian kerjasama Anda selesai dan tidak ada masalah dengan yang punya lahan, dengan ahli waris sekalian, maka selanjutnya Anda bisa ke Badan Pertanahan Nasional, tolong ukur ulang lahan. Setelah Anda ukur ulang lahan ujung ke ujung, Anda buat gambar set plan. Kalau Anda tidak bisa buat gambar set plan, Anda cari konsultan. Anda buat pra rencana, desainnya seperti apa, hitung RAB. Setelah set plan selesai, RAB-nya selesai, budget Anda tentukan, harga jualnya berapa, urus IMB. Maka dari situ akan ketahuan secara rencana anggaran bangunan, secara garis besarnya Anda udah ketahuan profitnya berapa. Oke. Setelah Anda tahu profitnya berapa, keuntungannya berapa bulan proyek yang akan Anda laksanakan, baru Anda cari investor. Jadi Anda menghadap kepada investor. Investor itu bisa siapa aja, teman Anda, saudara Anda, bank, yang mau Anda ajak mitra kerjasama dalam hal pemodalan. Permodalan selanjutnya harus perlu, karena modal selanjutnya adalah pembangunan. Bagaimana Anda misalnya tipe 36, Anda butuh uang untuk membangun tipe 6 60 juta, atau tipe 45 butuh uang untuk membangunnya 85 juta. Nah,
Itu yang diperlukan modal. Kalikan berapa unit akan Anda bangun. Oke, dan Anda bangun pun setelah konsumennya sudah ada, sudah ready. Artinya si konsumen tidak ada masalah dengan BI checking ke bank, SP3-nya sudah keluar, baru Anda bangun rumahnya. Oke. Selanjutnya, apabila RAB sudah jelas, budgetnya sudah lengkap, nilai jual sudah ada, profitnya ketahuan berapa secara garis besar, berapa lama proyek Anda presentasikan kepada si yang punya modal, si investor. Ajaklah, yakinkan kepada investor bahwa proyek ini layak untuk dikembangkan, dimitrakan, dikerjasamakan, dilanjutkan. Oke, dengan ketentuan profit. Karena biasanya si investor Anda beri aja profit kepada investor sekitar 45%, 40%, yang punya lahan 15%, sisanya untuk Anda. Itu udah untung. Oke, itu sangat mudah. 3 elemen ini saja yang penting apabila Anda miliki skill, keahlian sama aja, modal, investor, lahan dan tanah, yang punya lahan dan tanah. Oke, jangan kebalik. Jangan Anda cari investor dulu baru lahan. Nah, ini kebalik kadang-kadang. Apa yang mau Anda presentasikan, lahannya aja nggak ada. Nah, Anda pastikan dulu lahannya ada, kerjasamakan dulu dengan yang punya lahan jelas. Selanjutnya baru Anda menghadap kepada investor, presentasikan proyek Anda di sini, ajak investornya untuk meyakinkan investor, ajak investor ke lapangan, ke proyek. Ini secara teknis aja. Kalau itu Anda udah ketemu, lahannya udah ada, lahan sudah ada, investor sudah ada, Anda punya keahlian, berarti Anda sudah punya bisnis, Anda sudah jadi pengusaha developer, pengembang perumahan. Oke, selanjutnya Anda tinggal jualan. Oke, sahabat properti, kalau ada pertanyaan dari Anda, ada yang ragu, silakan bertanya di komen di bawah ini, kami akan jawab pertanyaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.